Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Apa kabar anak ibu? Pada hari ini kita bertemu kembali dalam pembelajaran sistem daring, yaitu kita akan melanjutkan materi ilmu pengetahuan alam kelas 7 tentang mengklasifikasikan makhluk hidup, yang bagian pertemuan kedua, yakni judulnya akan kita lanjutkan dengan submateri klasifikasi 5 kingdom. Klasifikasi 5 kingdom menurut R.H. Whittaker pada tahun 1969, beliau mengusulkan klasifikasi itu ada 5 kingdom atau kerajaan besar atau kerajaan hewan dan tumbuhan. Yang pertama adalah Monera, yang kedua adalah Protista, ketiga Fungi, keempat Animalia, dan yang kelima adalah Plantae. Monera maksudnya di sini termasuk kepada bakteri atau hewan tumbuhan mikroskopis yang ukurannya sangat kecil, yang hanya bisa dilihat dan diamati dengan menggunakan mikroskop. Kemudian untuk fungi artinya adalah jamur. Animalia adalah hewan, dan Plantae adalah kerajaan tumbuhan. Masuk kita kepada pembahasan tentang kingdom Monera. Kingdom Monera terbagi kepada dua, ada yang bakteri dan ada yang namanya ganggang biru. Nah, kingdom Monera contohnya bakteri dan alga. Nah, ini adalah gambar dalam pembesaran mikroskop, gambar bakteri dan ganggang atau alga. Nah, ganggang atau alga ini bermacam warnanya. Ada yang ganggang biru atau ada yang warna merah, ada yang warna kuning emas, dan lain sebagainya. Ciri-ciri bakteri. Bakteri mempunyai ciri-ciri. Yang pertama adalah bakteri itu mempunyai atau bersel satu. Yang kedua, bentuknya ada yang seperti batang, spiral, bulat, dan koma. Yang ketiga, tidak mengandung klorofil. Nah, bakteri tidak mengandung klorofil, berarti bakteri ini tidak melakukan fotosintesis. Penggolongan bakteri berdasarkan kebutuhan oksigen. Nah, bakteri berdasarkan kebutuhan oksigen, ada bakteri aerob membutuhkan oksigen. Yang kedua, ada bakteri anaerob tidak membutuhkan oksigen. Contoh bakteri. Nah, bakteri ini ada yang merugikan dan ada yang menguntungkan. Di sini Ibu beri contoh bakteri yang merugikan. Salah satunya adalah bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyebabkan penyakit TBC. Kemudian pada slide ini Ibu beri tugas pertama kamu dalam klasifikasi 5 kingdom ini. Tugasnya adalah buatlah di buku catatanmu, carilah informasi dari berbagai sumber, buku atau internet tentang berbagai contoh bakteri yang merugikan. Nah, kalian bisa memberikan contoh maksimal 5 jenis bakteri saja. Ini adalah bakteri yang menguntungkan. Yang Ibu tugaskan anak Ibu mencari nama-nama bakteri yang menguntungkan. Nah, itu tugas pada klasifikasi 5 kingdom. Terus kita lanjutkan slide pembelajaran kita. Kingdom Protista. Nah, kingdom atau kerajaan Protista terbagi kepada dua. Protista itu ada yang mirip hewan, ada yang Protista mirip tumbuhan. Protista mirip hewan contohnya adalah amuba, kemudian ada Paramecium dan Euglena. Protista mirip tumbuhan contohnya adalah Euchuma spinosum dan Spirogyra sp. Pengertian Protista. Protista adalah kingdom yang terdiri dari satu sel atau banyak sel dan memiliki membran inti. Nah, organisme eukariot atau eukariotik.
serta bersel tunggal. Protista dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu ada yang protista menyerupai hewan disebut dengan protozoa, ada yang protista menyerupai tumbuhan disebut dengan ganggang, dan ada yang menyerupai jamur. Sebagian besar protista hidup di air karena tidak memiliki pelindung untuk menjaga tubuhnya dari hawa yang kering. Kingdom protista adalah kingdom yang sederhana karena hanya tersusun atas satu sel sehingga dapat dikelompokkan dalam kingdom sendiri. Tetapi ada juga yang multiseluler atau banyak sel, akan tetapi masih sangat sederhana dibandingkan dengan organisme lainnya. Perhatikan gambar pada slide ibu ini. Nah, ini adalah gambar protista mirip hewan. Ya, contohnya adalah amuba, euglena, dan paramecium. Nah, ini adalah hewan-hewan yang bersel satu yang tidak bisa dilihat dengan mata biasa. Hanya bisa diamati dengan menggunakan alat yaitu mikroskop. Nah, reproduksi atau perbanyakan amuba, euglena, dan paramecium ini adalah dengan cara membelah diri. Kemudian protista mirip tumbuhan. Nah, ini contoh protista mirip tumbuhan. Contohnya Euchema spinosum dan lumut hijau. Nah, biasanya lumut ini banyak terlihat di permukaan batu-batuan yang lembab. Kemudian kita masuk protista mirip jamur. Nah, ini protista mirip jamur. Kalian bisa amati dan lihat apabila musim penghujan, banyak jamur yang tumbuh pada pohon kayu yang lapuk. Nah, itu adalah protista mirip jamur. Masuk kita kepada kingdom yang ketiga, yaitu kingdom fungi. Fungi berarti jamur. Nah, kingdom fungi terdiri atas Chytridiomycota, Zygomycotina, Glomeromycota, Ascomycotina, Basidiomycotina, dan Deuteromycotina. Nah, kingdom fungi ini akan dipelajari lebih banyak atau lebih dalam pada tingkat pendidikan SMA atau sekolah menengah atas. Nah, untuk sedikit kamu ketahui, jamur atau fungi merupakan organisme eukariotik yang memiliki dinding sel dan pada umumnya tidak motil. Karakteristik ini menyerupai tumbuhan, namun fungi tidak memiliki klorofil. Dengan demikian, fungi tidak dapat melakukan fotosintesis, menghasilkan bahan organik dari karbon dioksida dan air, sehingga fungi disebut sebagai organisme heterotrof, dan sifat heterotrof menyerupai sel hewan. Jamur yang menguntungkan. Nah, ini ada jamur yang menguntungkan. 1. Aspergillus wenti berperan dalam pembuatan kecap. 2. Rhizopus oryzae berperan dalam pembuatan tempe. 3. Lactobacillus bulgaricus berperan dalam pembuatan yogurt. 4. Aspergillus oryzae berperan dalam pembuatan tauco. Dan 5. Penicillium vermiculatum berperan untuk menghasilkan enzim selulose. Ada jamur yang menguntungkan dan ada pula jamur yang merugikan. Nah, contohnya adalah pneumonia carini menyebabkan penyakit pneumonia pada paru-paru manusia. Albugo merupakan parasit pada tanaman pertanian. Candida sp menyebabkan keputihan dan sariawan pada manusia. Nah, itu contoh jamur yang merugikan. Kemudian masuk kingdom yang keempat, yaitu Plantae. Nah, Plantae artinya adalah tumbuhan. Kingdom Plantae terdiri dari 3 macam. Ada yang termasuk kepada lumut disebut dengan Bryophyta.
Kemudian yang kedua adalah Pteridophyta atau paku-pakuan, dan yang ketiga Spermatophyta adalah tumbuhan berbiji. Nah, jadi kerajaan tumbuhan terbagi kepada 3 pembagian besar. Ada yang lumut, paku-pakuan, dan tumbuhan berbiji. Sedangkan tumbuhan lumut dibagi kepada 3 kelompok. Ada yang disebut dengan lumut hati, yang kedua lumut daun, dan yang ketiga adalah lumut tanduk. Kelompok Pteridophyta juga dibagi kepada menjadi 4. Yang pertama ada paku purba, yang kedua ada paku kawat, yang ketiga ada paku ekor kuda, dan yang keempat ada paku sejati. Kemudian Spermatophyta terdiri dari 2, ada namanya Gymnospermae, dan yang kedua adalah Angiospermae. Selanjutnya, pada slide selanjutnya kita akan membahas bagian masing-masing. Ciri-ciri tumbuhan lumut. Nah, lumut banyak kita lihat pada daerah-daerah yang lembab, terutama pada hujan tropis yang lebih banyak curah hujannya. Nah, ciri-ciri lumut: 1, berklorofil, belum memiliki floem dan xilem. Nah, lumut mempunyai klorofil tapi tidak mempunyai berkas pembuluh, yaitu xilem dan floem. Yang kedua, epifit. Yang ketiga, tumbuh di tempat yang lembab. 4, belum dapat dibedakan antara akar, batang, dan daun. 5, sebagian lumut tubuhnya berupa talus atau lembaran. 6, memiliki organ mirip akar atau rizoid, batang, dan daun. 7, peralihan antara tumbuhan Talophyta dan Carmophyta. Yang ke-8, bersifat autotrof. Yang ke-9, reproduksi seksual dan aseksual. 10, gametangium terdiri dari antheridium dan archegonium. Ciri-ciri tumbuhan paku. Tumbuhan paku memiliki ciri-ciri merupakan tumbuhan kormus, memiliki akar, batang, dan daun sejati. Akar serabut, batang berbentuk rizoma, dan daun beraneka ragam. Macam-macam daunnya ada yang tropofil, ada yang sporofil. Daun muda umumnya menggulung atau circinatus, ciri khas paku sejati. Memiliki jaringan pengangkut, xilem, dan phloem. Habitat di tempat yang lembab. Spora dihasilkan oleh sporofil daun fertil. Mengalami metagenesis dari fase sporofit dan lebih dominan dari fase gametofit. Ciri-ciri Spermatophyta. Tumbuhan Spermatophyta mempunyai ciri antara lain: 1, makroskopis dengan ketinggian bervariasi, berarti berukuran besar. 2, bentuk tubuhnya bervariasi. 3, cara hidup fotoautotrof. 4, habitatnya kebanyakan di darat, tapi ada juga yang mengapung di air, seperti contoh teratai. 5, mempunyai pembuluh phloem dan xilem. 6, reproduksi melalui penyerbukan atau polinasi, dan pembuahan yang disebut dengan fertilisasi. Klasifikasi tumbuhan berbiji Spermatophyta ada 2, ada yang disebut dengan Gymnospermae dan ada yang disebut dengan Angiospermae. Tumbuhan Gymnospermae adalah tumbuhan berbiji terbuka. Contohnya adalah tumbuhan Cicadinae, Gnetinae, Coniferae, dan Ginkgonae. Sedangkan tumbuhan berbiji tertutup Angiospermae terdiri dari tumbuhan dikotil dan monokotil. Nah, istilah-istilah ini nanti bisa kamu temukan di dalam buku paket pembelajaran IPA yang sudah ada pada anak ibu masing-masing. Gymnospermae. Nah, merupakan tumbuhan berbiji
terbuka dengan ciri-ciri daun sempit dan kaku, berakar tunggang, bercabang dan berkayu batangnya, tidak mempunyai bunga sejati dan tidak ada mahkota bunganya. Bijinya tampak dari luar dan mengalami pembuahan tunggal. Contoh Gymnospermae ini tumbuhan yang tampak bijinya di luar adalah tumbuhan jambu monyet. Kemudian Angiospermae merupakan tumbuhan berbiji tertutup dengan ciri-ciri memiliki bakal biji atau biji yang tertutup oleh daun dan buah, merupakan bunga sejati, umumnya berupa pohon, perdu, semak, liana dan herba, dan mengalami pembuahan ganda. Perbedaan batang monokotil dan dikotil. Nah, monokotil adalah biji tidak berkeping dua. Ciri-cirinya, batangnya tidak bercabang-cabang, pembuluh angkutnya tersebar, tidak mempunyai kambium vaskuler sehingga tidak dapat tumbuh membesar, mempunyai meristem interkalar, tidak memiliki jari-jari empulur, tidak dapat dibedakan antara korteks dan empulur. Sedangkan ciri-ciri tumbuhan dikotil atau bakal bijinya berkeping dua, batangnya bercabang, pembuluh angkut teratur dalam susunan lingkaran atau berseling radial, mempunyai kambium vaskuler sehingga dapat tumbuh membesar, tidak mempunyai meristem interkalar, jari-jari empulur berupa deretan parenkima di antara berkas pengangkut, dapat dibedakan antara daerah korteks dan empulur. Untuk lebih pahamnya, anak ibu bisa memperhatikan gambar slide berikut ini. Nah, ini adalah perbedaan morfologi dan anatomi tumbuhan dikotil dan monokotil. Nah, kalian bisa mempraktekkannya di rumah dengan memperhatikan tumbuhan-tumbuhan yang ada di pekarangan rumah atau di lingkungan kita masing-masing. Nah, ini adalah gambar perbedaan struktur tanaman dikotil yang bagian atas dan monokotil gambar yang bagian bawah. Nah, di sini adalah untuk monokotil dan dikotil. Yang pertama adalah bentuk akar. Nah, untuk akar, kalau dikotil dia mempunyai akar tunggang, sedangkan kalau monokotil mempunyai akar serabut. Kemudian berkas pengangkut, perhatikan bekas pengangkut. Nah, kemudian pertulangan daun. Pertulangan daunnya kalau yang dikotil ada yang menyirip, menjari, sedangkan untuk monokotil tumbuhan daunnya adalah sejajar. Kemudian struktur bunga. Struktur bunga kalau yang dikotil biasanya berjumlah 5, sedangkan yang monokotil biasanya berjumlah berbilangan genap. Jadi pada hari ini pembelajaran kita dapat kita simpulkan atau ibu beri kesimpulan. Kemudian yang mulai dari pembelajaran sebelumnya tentang klasifikasi, kita ada membahas tentang tata nama ilmiah yang ditemukan oleh Carolus Linnaeus. Yang kedua, pengklasifikasian makhluk hidup ada dengan cara biner, bertingkat, dikotom, dan tingkatan takson. Yang ketiga, untuk memudahkan pengamatan digunakan mikroskop. Sekian pembelajaran kita pada pertemuan kita dalam bab materi mengklasifikasikan makhluk hidup. Nah, untuk minggu depan kita akan masuk lagi bab yang ketiga atau pembahasan materi baru. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat dalam pembelajaran daring di rumah. Kalian kerjakan tugas-tugas yang ibu berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Apa kabar anak ibu? Pada hari ini kita bertemu kembali dalam pembelajaran sistem daring.
yaitu kita akan melanjutkan materi ilmu pengetahuan alam kelas 7 tentang mengklasifikasikan makhluk hidup yang bagian pertemuan kedua, yakni judulnya akan kita lanjutkan dengan submateri klasifikasi 5 kingdom. Klasifikasi 5 kingdom menurut R.H. Whittaker pada tahun 1969, beliau mengusulkan klasifikasi itu ada 5 kingdom atau kerajaan besar atau kerajaan hewan dan tumbuhan. Yang pertama adalah Monera, yang kedua adalah Protista, ketiga Fungi, keempat Animalia, dan yang kelima adalah Plantae. Monera maksudnya di sini termasuk kepada bakteri atau hewan tumbuhan mikroskopis yang ukurannya sangat kecil, yang hanya bisa dilihat dan diamati dengan menggunakan mikroskop. Kemudian untuk fungi artinya adalah jamur. Animalia adalah hewan dan Plantae adalah kerajaan tumbuhan. Masuk kita kepada pembahasan tentang Kingdom Monera. Kingdom Monera terbagi kepada 2, ada yang bakteri dan ada yang namanya ganggang biru. Nah, Kingdom Monera contohnya bakteri dan alga. Nah, ini adalah gambar dalam pembesaran mikroskop gambar bakteri dan ganggang atau alga. Nah, ganggang atau alga ini bermacam warnanya. Ada yang ganggang biru atau ada yang warna merah, ada yang warna kuning emas dan lain sebagainya. Ciri-ciri bakteri. Bakteri mempunyai ciri-ciri. Yang pertama adalah bakteri itu mempunyai atau bersel satu. Yang kedua, bentuknya ada yang seperti batang, spiral, bulat, dan koma. Yang ketiga, tidak mengandung klorofil. Nah, bakteri tidak mengandung klorofil, berarti bakteri ini tidak melakukan fotosintesis. Penggolongan bakteri berdasarkan kebutuhan oksigen. Nah, bakteri berdasarkan kebutuhan oksigen, ada bakteri aerob membutuhkan oksigen. Yang kedua, ada bakteri anaerob tidak membutuhkan oksigen. Contoh bakteri. Nah, bakteri ini ada yang merugikan dan ada yang menguntungkan. Di sini Ibu beri contoh bakteri yang merugikan. Salah satunya adalah bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyebabkan penyakit TBC. Kemudian pada slide ini Ibu beri tugas pertama kamu dalam klasifikasi 5 kingdom ini. Tugasnya adalah buatlah di buku catatanmu, carilah informasi dari berbagai sumber, buku atau internet tentang berbagai contoh bakteri yang merugikan. Nah, kalian bisa memberikan contoh maksimal 5 jenis bakteri saja. Ini adalah bakteri yang menguntungkan. Yang Ibu tugaskan anak Ibu mencari nama-nama bakteri yang menguntungkan. Nah, itu tugas pada klasifikasi 5 kingdom. Terus kita lanjutkan slide pembelajaran kita. Kingdom Protista. Nah, kingdom atau kerajaan Protista terbagi kepada 2. Protista itu ada yang mirip hewan, ada yang Protista mirip tumbuhan. Protista mirip hewan contohnya adalah amuba, kemudian ada Paramecium dan Euglena. Protista mirip tumbuhan contohnya adalah Euchuma spinosum dan Spirogyra sp. Pengertian Protista. Protista adalah kingdom yang terdiri dari satu sel atau banyak sel dan memiliki membran inti. Nah, organisme eukariot atau eukariotik serta bersel tunggal. Protista dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu ada yang protista menyerupai hewan disebut dengan protozoa,
Ada yang protista menyerupai tumbuhan disebut dengan ganggang, dan ada yang menyerupai jamur. Sebagian besar protista hidup di air karena tidak memiliki pelindung untuk menjaga tubuhnya dari hawa yang kering. Kingdom protista adalah kingdom yang sederhana karena hanya tersusun atas satu sel sehingga dapat dikelompokkan dalam kingdom sendiri. Tetapi ada juga yang multiseluler atau banyak sel, akan tetapi masih sangat sederhana dibandingkan dengan organisme lainnya. Perhatikan gambar pada slide ibu ini. Nah, ini adalah gambar protista mirip hewan. Ya, contohnya adalah amuba, euglena, dan paramecium. Nah, ini adalah hewan-hewan yang bersel satu yang tidak bisa dilihat dengan mata biasa, hanya bisa diamati dengan menggunakan alat yaitu mikroskop. Nah, reproduksi atau perbanyakan amuba, euglena, dan paramecium ini adalah dengan cara membelah diri. Kemudian protista mirip tumbuhan. Nah, ini contoh protista mirip tumbuhan. Contohnya Euchema spinosum dan lumut hijau. Nah, biasanya lumut ini banyak terlihat di permukaan batu-batuan yang lembab. Kemudian kita masuk protista mirip jamur. Nah, ini protista mirip jamur. Kalian bisa amati dan lihat apabila musim penghujan, banyak jamur yang tumbuh pada pohon kayu yang lapuk. Nah, itu adalah protista mirip jamur. Masuk kita kepada kingdom yang ketiga, yaitu kingdom fungi. Fungi berarti jamur. Nah, kingdom fungi terdiri atas Chytridiomycota, Zygomycotina, Glomeromycota, Ascomycotina, Basidiomycotina, dan Deuteromycotina. Nah, kingdom fungi ini akan dipelajari lebih banyak atau lebih dalam pada tingkat pendidikan SMA atau sekolah menengah atas. Nah, untuk sedikit kamu ketahui, jamur atau fungi merupakan organisme eukariotik yang memiliki dinding sel dan pada umumnya tidak motil. Karakteristik ini menyerupai tumbuhan, namun fungi tidak memiliki klorofil. Dengan demikian, fungi tidak dapat melakukan fotosintesis, menghasilkan bahan organik dari karbon dioksida dan air, sehingga fungi disebut sebagai organisme heterotrof, dan sifat heterotrof menyerupai sel hewan. Jamur yang menguntungkan. Nah, ini ada jamur yang menguntungkan. 1. Aspergillus wenti berperan dalam pembuatan kecap. 2. Rhizopus oryzae berperan dalam pembuatan tempe. 3. Lactobacillus bulgaricus berperan dalam pembuatan yogurt. 4. Aspergillus oryzae berperan dalam pembuatan tauco. Dan 5. Penicillium vermiculatum berperan untuk menghasilkan enzim selulose. Ada jamur yang menguntungkan dan ada pula jamur yang merugikan. Nah, contohnya adalah pneumonia carini menyebabkan penyakit pneumonia pada paru-paru manusia. Albugo merupakan parasit pada tanaman pertanian. Candida sp menyebabkan keputihan dan sariawan pada manusia. Nah, itu contoh jamur yang merugikan. Kemudian masuk kingdom yang keempat, yaitu Plantae. Nah, Plantae artinya adalah tumbuhan. Kingdom Plantae terdiri dari 3 macam. Ada yang termasuk kepada lumut, disebut dengan Bryophyta. Kemudian yang kedua adalah Pteridophyta atau paku-pakuan. Dan yang ketiga, Spermatophyta adalah tumbuhan berbiji. Nah, jadi kerajaan tumbuhan
terbagi kepada 3 pembagian besar. Ada yang lumut, paku-pakuan, dan tumbuhan berbiji. Sedangkan tumbuhan lumut dibagi kepada 3 kelompok. Ada yang disebut dengan lumut hati, yang kedua lumut daun, dan yang ketiga adalah lumut tanduk. Kelompok Pteridophyta juga dibagi kepada menjadi 4. Yang pertama ada paku purba, yang kedua ada paku kawat, yang ketiga ada paku ekor kuda, dan yang keempat ada paku sejati. Kemudian Spermatophyta terdiri dari 2, ada namanya Gymnospermae dan yang kedua adalah Angiospermae. Selanjutnya, pada slide selanjutnya kita akan membahas bagian masing-masing. Ciri-ciri tumbuhan lumut. Nah, lumut banyak kita lihat pada daerah-daerah yang lembab, terutama pada hutan hujan tropis yang lebih banyak curah hujannya. Nah, ciri-ciri lumut: 1. Berklorofil, belum memiliki floem dan xilem. Nah, lumut mempunyai klorofil tapi tidak mempunyai berkas pembuluh, yaitu xilem dan floem. Yang kedua, epifit. Yang ketiga, tumbuh di tempat yang lembab. 4. Belum dapat dibedakan antara akar, batang, dan daun. 5. Sebagian lumut tubuhnya berupa talus atau lembaran. 6. Memiliki organ mirip akar atau rizoid, batang, dan daun. 7. Peralihan antara tumbuhan Talophyta dan Carmophyta. Yang ke-8, bersifat autotrof. Yang ke-9, reproduksi seksual dan aseksual. 10. Gametangium terdiri dari Antheridium dan Archegonium. Ciri-ciri tumbuhan paku. Tumbuhan paku memiliki ciri-ciri merupakan tumbuhan kormus, memiliki akar, batang, dan daun sejati. Akar serabut, batang berbentuk rizoma, dan daun beraneka ragam. Macam-macam daunnya, ada yang tropofil, ada yang sporofil. Daun muda umumnya menggulung atau circinatus, ciri khas paku sejati. Memiliki jaringan pengangkut, xilem dan phloem. Habitat di tempat yang lembab. Spora dihasilkan oleh sporofil daun fertil. Mengalami metagenesis dari fase sporofit dan lebih dominan dari fase gametofit. Ciri-ciri Spermatophyta. Tumbuhan Spermatophyta mempunyai ciri antara lain: 1. Makroskopis dengan ketinggian bervariasi, berarti berukuran besar. 2. Bentuk tubuhnya bervariasi. 3. Cara hidup fotoautotrof. 4. Habitatnya kebanyakan di darat, tapi ada juga yang mengapung di air, seperti contoh teratai. 5. Mempunyai pembuluh phloem dan xilem. 6. Reproduksi melalui penyerbukan atau polinasi dan pembuahan yang disebut dengan fertilisasi. Klasifikasi tumbuhan berbiji Spermatophyta ada 2. Ada yang disebut dengan Gymnospermae dan ada yang disebut dengan Angiospermae. Tumbuhan Gymnospermae adalah tumbuhan berbiji terbuka. Contohnya adalah tumbuhan Cicadinae, Gnetinae, Coniferae, dan Ginkgonae. Sedangkan tumbuhan berbiji tertutup Angiospermae terdiri dari tumbuhan dikotil dan monokotil. Nah, istilah-istilah ini nanti bisa kamu temukan di dalam buku paket pembelajaran IPA yang sudah ada pada anak ibu masing-masing. Gymnospermae. Nah, merupakan tumbuhan berbiji terbuka dengan ciri-ciri daun sempit dan kaku, berakar tunggang, bercabang dan berkayu batangnya, tidak mempunyai bunga sejati dan tidak ada mahkota bunganya.
bijinya tampak dari luar dan mengalami pembuahan tunggal. Contoh Gymnospermae ini tumbuhan yang tampak bijinya di luar adalah tumbuhan jambu monyet. Kemudian Angiospermae merupakan tumbuhan berbiji tertutup dengan ciri-ciri memiliki bakal biji atau biji yang tertutup oleh daun dan buah, merupakan bunga sejati, umumnya berupa pohon, perdu, semak, liana, dan herba, dan mengalami pembuahan ganda. Perbedaan batang monokotil dan dikotil. Nah, monokotil adalah biji tidak berkeping dua. Ciri-cirinya, batangnya tidak bercabang-cabang, pembuluh angkutnya tersebar, tidak mempunyai kambium vaskuler sehingga tidak dapat tumbuh membesar, mempunyai meristem interkalar, tidak memiliki jari-jari empulur, tidak dapat dibedakan antara korteks dan empulur. Sedangkan ciri-ciri tumbuhan dikotil atau bakal bijinya berkeping dua, batangnya bercabang, pembuluh angkut teratur dalam susunan lingkaran atau berseling radial, mempunyai kambium vaskuler sehingga dapat tumbuh membesar, tidak mempunyai meristem interkalar, jari-jari empulur berupa deretan parenkima di antara berkas pengangkut, dapat dibedakan antara daerah korteks dan empulur. Untuk lebih pahamnya, anak ibu bisa memperhatikan gambar slide berikut ini. Nah, ini adalah perbedaan morfologi dan anatomi tumbuhan dikotil dan monokotil. Nah, kalian bisa mempraktekkannya di rumah dengan memperhatikan tumbuhan-tumbuhan yang ada di pekarangan rumah atau di lingkungan kita masing-masing. Nah, ini adalah gambar perbedaan struktur tanaman dikotil yang bagian atas dan monokotil gambar yang bagian bawah. Nah, di sini adalah untuk monokotil dan dikotil. Yang pertama adalah bentuk akar. Nah, untuk akar, kalau dikotil dia mempunyai akar tunggang, sedangkan kalau monokotil mempunyai akar serabut. Kemudian berkas pengangkut, perhatikan bekas pengangkut. Nah, kemudian pertulangan daun. Pertulangan daunnya kalau yang dikotil ada yang menyirip, menjari, sedangkan untuk monokotil tumbuhan daunnya adalah sejajar. Kemudian struktur bunga. Struktur bunga kalau yang dikotil biasanya berjumlah 5, sedangkan yang monokotil biasanya berjumlah berbilangan genap. Jadi pada hari ini pembelajaran kita dapat kita simpulkan atau ibu beri kesimpulan. Kemudian yang mulai dari pembelajaran sebelumnya tentang klasifikasi, kita ada membahas tentang tata nama ilmiah yang ditemukan oleh Carolus Linnaeus. Yang kedua, pengklasifikasian makhluk hidup ada dengan cara biner, bertingkat, dikotom, dan tingkatan takson. Yang ketiga, untuk memudahkan pengamatan digunakan mikroskop. Sekian pembelajaran kita pada pertemuan kita dalam bab materi mengklasifikasikan makhluk hidup. Nah, untuk minggu depan kita akan masuk lagi bab yang ketiga atau pembahasan materi baru. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat dalam pembelajaran daring di rumah. Kalian kerjakan tugas-tugas yang ibu berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.